Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis dalam bentuk jasa yang sudah dinamakan teman kamu. Sebelum masuk ke dalam presentasi, kami memperkenalkan dulu saya Oktalian Pristia dan teman saya. Saya Cika Ayunda. Saya Margareta Resistiawati. Saya Ellen Della Salsabila. Baik. Saya langsung masuk ke presentasi selanjutnya, yaitu mengenai visi dan misi bisnis kami teman kamu. Yang pertama, visinya itu menjadi penyedia layanan pendamping harian yang terpercaya, penuh empati, dan berkualitas untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial bagi setiap individu yang membutuhkan. Yang kedua, misi kami yang pertama, memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup sosial klien. Yang ketiga, menjadi sahabat yang menginspirasi dan memotivasi. Yang keempat, membangun kepercayaan melalui etika dan integritas. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh anggota kami. Selanjutnya ada peluang bisnis. Bisnis jasa teman kamu adalah layanan yang menawarkan pendampingan sosial dan dukungan emosional untuk individu yang membutuhkan teman atau pendamping dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Layanan ini berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan dukungan emosional di masyarakat, khususnya bagi mereka yang merasa kesepian, memiliki keterbatasan fisik, atau hanya memerlukan interaksi sosial tambahan untuk meningkatkan kualitas hidup. Layanan ini bisa ditawarkan secara jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung pada kebutuhan klien, mulai dari pertemuan satu kali hingga pendampingan rutin. Dengan demikian, jasa pendampingan bisnis tidak hanya sekedar menyediakan waktu dan kehadiran, tetapi juga menciptakan nilai bagi klien dalam bentuk dukungan emosional yang berkualitas. Slide selanjutnya. Kemudian ada analisis masalah. Permintaan akan layanan pendampingan mengalami peningkatan yang pesat seiring dengan perubahan demografi dan gaya hidup masyarakat modern. Salah satu faktor utamanya adalah meningkatnya angka kesetaraan yang dirasakan oleh berbagai kelompok usia. Di sisi lain, gaya hidup masyarakat yang semakin sibuk juga membatasi waktu yang bisa digunakan untuk bersosialisasi. Aktivitas harian yang padat seringkali menyisakan sedikit ruang bagi banyak orang untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Fenomena ini semakin diperparah oleh tingginya tingkat urbanisasi di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik mencatat adanya peningkatan urbanisasi hingga 56% dalam satu dekade terakhir. Studi WHO menunjukkan bahwa isolasi sosial berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan bahwa interaksi sosial yang teratur dapat berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap gangguan mental. Layanan pendampingan yang memberikan dukungan sosial dan emosional secara rutin dapat membantu mengurangi perasaan kesepian dan stres, serta memberikan kesempatan bagi individu untuk membangun hubungan sosial yang sehat. Next. Kemudian ada solusi. Pilihan layanan yang dipersonalisasi dan fleksibel, seperti menawarkan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien, baik itu pendampingan per jam, per hari, atau jangka panjang. Kemudian menyediakan pendamping yang memiliki minat atau hobi serupa dengan klien dapat menciptakan pengalaman yang lebih menyenangkan dan terasa lebih pribadi. Kemudian dukungan pelanggan 24/7 yang dapat diakses kapan saja
membantu klien merasa lebih nyaman dan aman, terutama dalam keadaan darurat atau untuk penjadwalan ulang. Terakhir, posisi merek yang unik dibangun dengan mempromosikan hubungan sosial yang sehat dan mensejahterakan emosional, akan menarik pelanggan yang peduli dengan kualitas hidup mereka serta memperkuat loyalitas merek. Next. Kemudian ada calon pengguna, individu yang baru pindah atau merasa terisolasi. Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang baru saja dipindahkan ke lingkungan baru, baik itu untuk alasan pekerjaan, pendidikan, atau alasan pribadi. Kemudian individu yang membutuhkan dukungan emosional atau sosial dalam kesehariannya. Kelompok ini bisa mencakup lansia yang tinggal sendiri, orang dengan gangguan mental atau fisik, atau mereka yang merasa terisolasi meskipun berada di lingkungan sosial. Yang ketiga, pekerja atau profesional dengan jadwal sibuk yang ingin ditemani dalam aktivitas non-kerja. Para profesional dengan rutinitas yang padat seringkali merasa kesulitan untuk berinteraksi di luar pekerjaan. Next, dilanjutkan oleh anggota lain. Oke, selanjutnya ada desain jasa. Yang pertama, teman kamu dirancang sebagai solusi bagi individu yang mengalami keterbatasan dalam interaksi sosial atau membutuhkan pendampingan dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, berfokus pada 3 masalah utama, yaitu kesepian, kebutuhan dukungan dalam aktivitas harian, dan keterbatasan fleksibilitas dalam pendampingan yang disesuaikan. Yang terakhir ada melalui pendekatan yang hangat dan empatik, prototipe ini berkomitmen memberikan pengalaman, pendampingan yang mengutamakan kenyamanan dan kesejahteraan klien. Next. Teman kamu memberikan layanan pendampingan dengan tujuan mengurangi isolasi sosial dan meningkatkan kesejahteraan emosional klien. Selanjutnya, pendampingan ramah dan komunikatif siap menjadi teman bicara yang setia, serta memberikan dukungan emosional positif, membantu klien merasa lebih terhubung dengan orang lain dan tidak merasa sendirian. Yang selanjutnya, menyediakan bantuan dalam berbagai kegiatan harian seperti berbelanja, jalan-jalan, dan menghadiri acara sosial yang seringkali sulit dilakukan sendiri oleh klien. Dengan kehadiran pendampingan ini, klien merasa lebih aman dan terbantu dalam menjalani keseharian. Next. Selanjutnya, teman kamu menawarkan fleksibilitas dalam memilih aktivitas serta menyesuaikan durasi pendampingan sesuai kebutuhan unik klien. Selanjutnya, setiap pendampingan teman kamu dilatih keterampilan komunikasi dan empati yang mendalam, memastikan mereka memahami kebutuhan klien secara holistik dan memberikan layanan mendukung kesejahteraan emosional dan sosial klien. Yang terakhir ada jasa ini menawarkan pendekatan terstruktur yang efektif dalam menangani kesepian, kebutuhan pendampingan, dan pentingnya personalisasi layanan, menciptakan pengalaman pendampingan yang mendalam dan bermakna bagi klien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada tim pendampingan teman kamu, itu terdiri dari mahasiswa-mahasiswa aktif di bidang ilmu komunikasi yang memiliki semangat untuk menciptakan dampak positif dalam keseharian klien. Yang pertama itu ada ketua, ada Oktalian Pristia, lalu ada koordinator hubungan klien, yaitu Cika Ayunda, ada koordinator pelatihan, Margareta, saya sendiri, dan ada tim marketing dari Ellen Della Salsabila. Next. Potensi nilai. Dampak utama dari layanan ini adalah mengurangi rasa kesepian dan isolasi sosial yang sering dialami oleh individu yang hidup sendiri atau memiliki keterbatasan dalam interaksi sosial. Layanan ini juga memberikan peluang bagi klien untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial mereka.
pendamping siap menemani klien dalam berbagai aktivitas sosial seperti berbelanja, jalan-jalan, atau menghadiri acara yang memberi kesempatan bagi klien untuk berinteraksi dengan orang lain dan memperluas jaringan sosial mereka. Next. Selanjutnya ada sumber daya. Tim pendamping terlatih dengan keterampilan komunikasi yang baik, lalu teknologi digital, juga pengelolaan bisnis seperti Instagram, WhatsApp, dan manajemen layanan yang efisien. Oke, teman-teman, karena presentasinya sudah selesai dan sudah dijelaskan oleh anggota-anggota kami di teman kamu, untuk pertanyaan kalian bisa berkomentar di channel YouTube kami ya. Saya akhiri dan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.